kota besar yang hampir tak pernah tidur, langitnya selalu kelabu, dan hujan sering turun tanpa jeda. Di sanalah Edgar, seorang detektif terkenal yang dikenal karena keteguhan hatinya dalam mengungkap kebenaran. Namun, di balik nama besarnya, tersembunyi luka yang dalam. Kota ini bukan hanya tempat ia bekerja, tapi juga menyimpan kisah pahit dalam hidupnya. Suatu malam, hujan turun deras membasahi jalan-jalan sempit yang ditumbuhi pohon-pohon tua. Udara dingin menusuk tulang, dan suasana kota seperti menahan nafas. Di tengah keheningan itu, Edgar berjalan pulang setelah seharian melidiki sebuah kasus. Jas hujannya basah kuyup, tapi ia tetap melangkah seolah hujan bukan apa-apa dibandingkan beban di dadanya. Rumah Edgar terletak di pinggiran kota, sebuah rumah tua yang sederhana tapi penuh dengan kenangan. Lampu yang di dalamnya menyala redup, menciptakan bayangan di dinding dan langit-langit. Ketika Edgar membuka pintu dan masuk, aroma kayu bakar langsung menyambut, bercampur dengan bau buku tua dari rak-rak yang memenuhi ruangan. Tempat itu seharusnya terasa hangat dan nyaman, tapi bagi Edgar, rumahnya hanya tempat di mana kesepian tinggal. Di dalam keheningan itu, ia duduk di kursi lamanya, memandangi jendela yang dibasahi hujan. Pikirannya terbang ke masa lalu, ke malam ketika istrinya menjadi korban dalam serangkaian pembunuhan mengerikan. Istrinya ditemukan tak bernyawa di sudut jalan gelap seperti korban-korban lainnya, perempuan-perempuan tak berdaya yang dijadikan sasaran oleh pelaku yang belum terungkap. Kematian istrinya menjadi titik balik dalam hidup Edgar. Ia tak lagi hanya bekerja sebagai detektif, ia juga menjadi pencari keadilan pribadi. Setiap kasus, setiap bukti, ia telusuri dengan penuh emosi. Ia tak hanya ingin tahu siapa pelakunya, ia ingin membalas, ingin menuntut balas dengan caranya sendiri. Di ruang kerja rumahnya, Edgar menyimpan semua barang bukti yang ia kumpulkan selama berbulan-bulan. Meja kerjanya penuh dengan foto-foto TKP, coretan tangan, dan benda-benda kecil yang menjadi saksi bisu dari kejahatan yang terjadi. Salah satunya adalah pisau tumpul berkarat, benda yang tampak sepele tetapi memiliki sidik jari asing. Mungkin itu milik pelaku, mungkin pula itu hanyalah alat dapur biasa yang tergeletak di sana karena kebetulan. Namun Edgar tahu, tidak ada yang benar-benar kebetulan dalam kasus seperti ini. Ada juga foto jejak kaki yang tertinggal di lumpur. Ukuran dan bentuknya menunjukkan bahwa pelaku kemungkinan besar adalah pria dewasa. Mungkin seseorang yang pernah dikenal Edgar. Petunjuk-petunjuk kecil itu mulai membentuk gambaran besar di benaknya, meski masih kabur. Hujan yang terus turun seakan menjadi musik latar dari kisah sedih ini. Edgar kerap memperhatikan bagaimana tetesan air jatuh dari atap, membasahi dedaunan dan mengalir ke solokan. Bagi orang lain itu hanyalah hujan, tapi bagi Edgar, hujan adalah pengingat akan malam paling kelam dalam hidupnya. Saat menyisir kembali lokasi-lokasi kejahatan, Edgar seringkali berjalan sendirian di tengah malam. Ia mengamati tiap sudut gang, tiap bekas darah yang mungkin masih tersisa. Ia mencium aroma tanah basah yang tercampur dengan memori menyakitkan. Di balik semua itu, ia berharap menemukan satu hal kecil yang bisa mengarahkannya pada pelaku. Dan pada suatu malam, ia menemukannya. Di bawah dedaunan basah di dekat lokasi terakhir korban ditemukan. Edgar melihat sesuatu yang tertinggal, potongan kecil kain berwarna gelap. Setelah diperiksa lebih lanjut, kain itu memiliki serat yang cocok dengan jenis jaket tertentu yang pernah ia lihat. Ia mencocokkannya dengan catatan lama, dan itu milik seseorang yang dulu pernah ia kenal. Namun, itu menghantam hatinya seperti badai. Seseorang dari masa lalu, seorang teman yang kini adalah musuh. Edgar tak langsung mengambil tindakan. Ia tahu butuh bukti kuat sebelum ia bisa menuduh. Maka ia menyusun ulang semua barang bukti, menelusuri jejak, dan merangkai semua petunjuk seperti puzzle. Sedikit demi sedikit gambaran pelaku mulai terlihat. Motifnya pun mulai terungkap, bukan sekedar kebencian atau keinginan membunuh, tetapi ada sisi gelap dari pelaku yang sangat mengerikan. Obsesi menyimpang yang mencampur kekerasan dan nafsu. Pelaku menyimpan bukti kejahatannya seperti koleksi. Ia menyembunyikannya di tempat yang tak pernah dikira orang. Setiap pembunuhan seperti ritual. Bagi Edgar,
Ini bukan hanya soal hukum, ini soal hati nurani. Pencariannya membawanya ke sebuah bangunan tua yang hampir terlupakan orang-orang kota. Edgar pernah datang ke sana bertahun-tahun lalu, saat tempat itu masih digunakan. Kini, bangunan itu sunyi dan penuh debu, tapi di sanalah kebenaran tersembunyi. Lorong-lorongnya sempit dan remang. Suara langkah kaki Edgar menggema bersatu dengan bunyi angin yang menyelinap masuk lewat celah dinding. Di salah satu sudut bangunan, ia menemukan pelaku, seseorang yang dulu pernah ia anggap sebagai teman. Seseorang yang tersenyum padanya di masa lalu. Kini berdiri dalam bayangan sebagai pembunuh. Pelaku menyadari kedatangan Edgar dan tersenyum miring. Bangkai kalau ditutupi, baunya tetap tercium, katanya sambil tertawa kecil. Edgar tak tertarik dengan ucapan itu. Ia hanya ingin jawaban. Ia ingin keadilan, tetapi lebih dari itu. Ia ingin rasa tenang walau hanya sedikit, setelah kehilangan orang yang paling ia cintai. Dengan tenang, Edgar bertanya, "Pernahkah kau merasakan hujan seperti darah yang mengalir memenuhi hasratmu?" Pelaku terdiam. Ucapan itu menusuk langsung ke sisi tergelap dirinya. Edgar melanjutkan, "Aku tak pernah menyangka kita akan bertemu lagi. Tapi kali ini kita berdiri di sisi yang berbeda. Kau pembunuh dan aku adalah akhir dari ceritamu." Ia lalu mengangkat pistolnya. "Serahkan dirimu atau mati di tanganku." Pelaku akhirnya dibawa ke kantor polisi. Edgar sendiri yang mengantarnya, tanpa berkata sepatah kata pun sepanjang jalan. Hujan masih turun deras, seolah ingin membersihkan semua luka kota ini. Tapi Edgar tahu hujan tak bisa menghapus semuanya. Saat ia berjalan pulang malam itu, tubuhnya basah kuyup. Ia tak membawa payung, ia tak peduli. Setiap tetes hujan adalah bagian dari kesedihan yang ia bawa, dan ia membiarkannya jatuh tanpa perlawanan. Ketika sampai di rumah, ia berdiri sejenak di depan pintu, menatap langit yang gelap, pikirkan semua yang telah ia lewati. Ia tahu kisah ini belum benar-benar usai, tapi untuk malam itu ia memilih diam. Di dalam rumahnya yang sepi, Edgar duduk kembali di kursinya. Ia tak menangis, ia hanya menatap kosong ke arah jendela, mendengarkan suara hujan yang tak berhenti. Di balik kesunyian itu, ia tahu satu hal. Ia telah melangkah sejauh mungkin demi mencari kebenaran. Dan meskipun ia kehilangan banyak, ia tetap berdiri. Dan malam itu, meski dunia di luar masih gelap, di dalam hatinya mulai muncul cahaya kecil. Mungkin harapan, mungkin keikhlasan. Atau mungkin sekedar jeda dari luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Beberapa hari setelah pelaku dibawa ke kantor polisi, kota terasa lebih sunyi dari biasanya. Hujan tetap turun hampir setiap hari, tapi kini, bagi Edgar, suara hujan tidak lagi hanya melambangkan duka. Ada sedikit rasa lega seperti beban berat di pundaknya sedikit terangkat. Namun ketenangan itu bukan berarti semuanya selesai. Di kantor polisi, Edgar diminta untuk membuat laporan akhir dari kasus ini. Ia duduk sendirian di ruang interogasi yang kini kosong. Lampu di langit-langit berpendar redup. Di meja, kertas laporan masih kosong, tapi pikirannya tidak. Ia mengingat kembali semua hal yang telah ia lalui. Dari malam pertama saat istrinya ditemukan tak bernyawa, hingga malam ia akhirnya menatap wajah pelaku di bangunan tua yang sudah lama terlupakan. Semua itu seperti kepingan film yang berputar ulang di dalam kepalanya. Edgar menuliskan kronologi kasus itu perlahan, satu persatu, tidak ingin melewatkan detail sekecil apapun. Ia ingin memastikan bahwa semua yang tertulis adalah kebenaran, bukan hanya demi hukum, tetapi demi hati dan martabat para korban. Setelah selesai menulis, Edgar menyerahkan laporan itu kepada atasannya. "Sudah lengkap," katanya singkat. Atasannya mengangguk. "Kau tahu Edgar, tidak semua detektif bisa menyelesaikan kasus seperti ini, apalagi dengan keterlibatan pribadi yang begitu dalam." Edgar hanya menjawab dengan anggukan. Baginya tidak ada kebanggaan dalam keberhasilan ini, hanya rasa lega dan rasa kehilangan yang masih belum sembuh. Beberapa hari kemudian, Edgar mendatangi makam istrinya. Ia membawa bunga mawar putih, bunga kesukaan istrinya semasa hidup. Di sana, di antara suara hujan dan gerimis, serta tanah basah, ia berdiri diam
untuk waktu yang lama. Aku sudah menemukannya, bisiknya pelan. Aku tahu ini tidak bisa mengembalikanmu, tapi setidaknya dia tidak akan menyakiti siapapun lagi. Ia meletakkan bunga di atas batu nisan. Air matanya tak jatuh, tapi matanya memerah. Ia terlalu lama menahan semuanya. Terlalu lama hidup dengan rasa bersalah karena merasa tak cukup cepat, tak cukup peka, tak cukup kuat. Namun hari itu, ia mulai belajar untuk memaafkan dirinya sendiri. Setelah semua itu, Edgar tidak langsung kembali bekerja. Ia mengambil cuti beberapa minggu. Di rumahnya yang tenang, ia mulai menata ulang rak bukunya. Ia menyingkirkan berkas-berkas kasus dan mulai kembali membaca buku-buku lama yang pernah ia sukai. Buku sastra, sejarah, dan cerita-cerita detektif klasik. Ia juga menulis, bukan laporan tapi cerita. Ia mencoba menuliskan kembali peristiwa yang ia alami, bukan dalam bentuk dokumen hukum, tapi sebagai narasi kisah manusia, bukan hanya catatan kriminal. Dalam proses menulis itu, Edgar merasa seperti menemukan bagian dari dirinya yang hilang. Sadar bahwa di balik semua rasa sakit, ia tetap manusia. Ia tetap punya hati. Dan selama ia masih hidup, ia masih bisa memberi arti. Suatu sore ketika hujan mulai reda dan langit menunjukkan keemasan matahari sore, seseorang mengetuk pintu rumah Edgar. Seorang perempuan muda berdiri di sana, mengenakan mantel hujan. "Permisi, ada detektif Edgar?" tanyanya pelan. Edgar mengangguk. "Ya, ada yang bisa saya bantu?" Lalu jawabnya, "Ayah saya adalah salah satu korban di kasus pembunuhan itu. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena kasus itu tidak lagi menjadi misteri." Edgar terdiam, lalu dengan suara tenang, ia menjawab, "Saya hanya melakukan apa yang memang harus saya lakukan." Perempuan itu tersenyum lalu berpamitan dan pergi. Edgar menutup pintu perlahan, hatinya terasa sedikit lebih hangat. Waktu berlalu, Edgar kembali bekerja, tapi tidak sesibuk dulu. Ia memilih kasus-kasus yang lebih ringan. Ia lebih sering menjadi mentor bagi detektif muda. Ia membagikan pengalamannya, bukan hanya tentang bagaimana mengumpulkan bukti, tapi juga bagaimana menjaga diri agar tidak tenggelam dalam gelapnya dunia yang mereka hadapi. Namun, setiap malam hujan turun, Edgar tetap duduk di kursinya yang lama. Ia masih mendengarkan suara hujan, tapi kini hujan tidak lagi hanya membawa duka. Hujan menjadi pengingat bahwa meskipun hidup penuh luka, selalu ada kesempatan untuk sembuh, pelan-pelan. Dan dalam kesunyian itu, Edgar tersenyum kecil, karena ia tahu meskipun bayangan masa lalu tak pernah sepenuhnya pergi, ia telah menemukan caranya untuk tetap melangkah. Bukan sebagai pahlawan, bukan sebagai korban, tetapi sebagai manusia yang bertahan.